Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torik Adrian. Di sini saya ingin menjelaskan tentang unsur kimia golongan 2A. Unsur-unsur golongan 2A. Unsur-unsur golongan 2A terdiri dari beryllium Be, magnesium Mg, kalsium Ca, strontium Sr, barium Ba, dan radium Ra. Logam alkali tanah. Golongan 2A ini biasa disebut juga sebagai logam alkali tanah. Seluruh unsur alkali tanah ini bisa ditemukan di alam dalam bentuk logam. Logam alkali tanah berwarna putih, berkilau, dan reaktif pada suhu dan tekanan standar. Logam ini banyak ditemukan di laut dan batuan mineral dalam bentuk senyawa karbonat, silikat, atau sulfat. Oleh karena logam alkali berada di golongan 2A, maka bilangan oksidasinya +2. Sifat umum dari golongan 2A atau logam alkali tanah. Itu yang pertama, logam alkali tanah ini lebih reaktif dibandingkan dengan logam alkali. Yang kedua, bisa menghantarkan panas dan listrik. Nah, di situ ada tabel dari sifat-sifat umum alkali tanah, ada nomor atomnya, konfigurasi elektron, titik leleh, titik didih, dan juga jari-jari atomnya. Bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya, sifat fisika golongan 2A. Di sini juga ada tabel, ada sifat-sifat fisika dari golongan 2A, mulai dari nomor atomnya, konfigurasi elektron, massa atom relatif, titik leleh, kerapatan, entalpi peleburan, titik didih, entalpi penguapan, energi ionisasi pertama, keelektronegatifan, jari-jari kovalen, jari-jari ion, potensial elektrode standar, entalpi hidrasi M+, daya hantar molar, dan yang terakhir jumlah isotop di alam. Selanjutnya ada sifat kimia golongan 2A. Yang pertama itu ada logam alkali tanah memiliki jari-jari atom yang besar dan harga ionisasi yang kecil. Semua logam alkali tanah juga mempunyai kecenderungan teratur daya reduksi yang semakin kuat dari beryllium ke barium. Kemudian yang ketiga, mudah membentuk ion-ion positif. Yang terakhir, senyawa BeOH2 bersifat amfoter, yang artinya itu bisa bersifat asam ataupun basa. Selanjutnya ada kelimpahan mineral dari golongan 2A. Beryllium, beryl, Be3Al2, SiO36, magnesium, dolomit, CaCO3, MgCO3, kalsium karbonat, CaCO3, strontium, celestit, CrSO4, dan juga strontianat, SrCO3, barium, barit, BaSO4, dan iterit, BaCO3. Radium itu radioaktif. Selanjutnya pembuatan logam alkali tanah. Unsur kalsium. Kalsium dapat dibuat dengan elektrolisis CaCl2 cair sehingga dihasilkan Ca pada katode. Hasil sampingnya adalah klorin. Selanjutnya senyawa kalsium oksida. Senyawa kalsium oksida atau CaCao dibuat secara besar-besaran dengan memanaskan batu kapur atau kulit kerang dalam tanur pembakar. Reaksi yang terjadi seperti berikut. CaCO3 menghasilkan CaCao plus CO2. CaO juga disebut kapur tohor dan dalam perdagangan disebut gamping. Gas CO2 yang terbentuk harus segera dialirkan keluar karena reaksinya dapat balik kembali. Kapur tohor sangat higroskopis. Nah, ini gambar dari senyawa kalsium oksida. Selanjutnya ada unsur magnesium. Magnesium diperoleh dengan cara elektrolisis lelehan magnesium klorida. Sekarang ini Mg juga dapat diperoleh dari air. Selain itu, Mg diperoleh juga dari reduksi MgO dengan karbon. Kita masuk ke kegunaan unsur dari golongan 2A. Yang pertama ada beryllium.
Berelium merupakan unsur kimia yang memiliki warna abu-abu ringan tetapi mudah pecah. Hati-hati, berelium ini termasuk unsur yang beracun. Logam ini digunakan sebagai bahan penguat kemudi pesawat jet. Selain itu, campuran berilium dan tembaga banyak dipakai pada peralatan listrik seperti komponen televisi. Selanjutnya ada magnesium. Magnesium itu bentuknya padatan yang berwarna abu-abu mengkilap. Unsur ini biasanya digunakan dengan senyawa campuran lain untuk melapisi tungku. Magnesium digunakan karena mempunyai titik leleh yang cukup tinggi. Selain itu, campuran dalam pasta gigi yang kita gunakan juga terdapat magnesium yang berfungsi mengurangi asam yang ada di dalam mulut. Selanjutnya itu ada kalsium. Pasti kita semua sudah sering mendengar kata kalsium. Kalsium ini adalah unsur yang banyak terdapat pada susu. Bagi manusia berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Kalsium memiliki ciri putih keperakan. Selain terdapat pada susu, kalsium juga digunakan sebagai campuran untuk membuat gips pada tulang. Kemudian ada strontium. Strontium dulunya itu digunakan sebagai senyawa karbonat dalam pembuatan kaca televisi yang masih menggunakan tabung sinar katoda. Seiring perkembangan zaman yang sekarang sudah berupa LED, penggunaan strontium pun menurun cukup drastis. Kemudian ada barium. Barium itu tidak pernah ditemui di alam sebagai unsur bebas karena reaktivitas kimianya yang sangat tinggi. Contoh barium alami yang paling umum ditemui di alam adalah barium sulfat yang digunakan sebagai obat untuk penderita gangguan pencernaan. Kemudian ada barium karbonat yang digunakan dalam racun tikus. Barium memiliki warna keperakan dan sifatnya yang lunak. Kemudian yang terakhir ada radium. Radium ini memiliki tingkat radioaktif yang tinggi. Di bidang kesehatan, radium disuntikan kepada penderita kanker prostat yang sudah menyebar ke tulang. Maka efek samping yang dialami oleh orang yang disuntikan radium ini pun berbeda-beda, seperti demam, nyeri saat buang air kecil, hingga mengeluarkan tinja yang berwarna hitam atau disertai darah. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat mengenai unsur kimia golongan 2A, mulai dari sifat kimianya, sifat fisika, sifat umum, proses pembuatannya, dan juga yang terakhir kegunaan unsur. Oh, dan juga tadi ada kelimpahan di alam. Baik, mungkin itu saja. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan juga apabila ada kekurangan dalam PowerPoint yang saya bikin mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.